Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan jamaah salat Maghrib Jalan Isya Masjid Al-Hidayah, baik yang berada di studio di masjid kita ini ya, maupun yang menikmati kajian ini lewat online YouTube live, atau mungkin yang menikmati kajian ini lewat rekamannya ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini di pekan pertama bulan Oktober dan pekan pertama juga bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani ya. Hari ini tanggal 1 atau tanggal 2 sudah masuk ya bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kita bertemu lagi setelah bulan lalu, dan insyaallah ya, sampai waktu Isya nanti sekitar 30 menit kurang barangkali kita akan menyelesaikan ya. Mungkin ini pertemuan terakhir tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah kita mengupas sejarah hidupnya 3 atau 4 kali pertemuan sebelumnya ya. Bagi yang ketinggalan ya atau tak sempat mencatat, mestinya acara kita ini ada recordingnya di YouTube. Silakan mampir di channel ya Al-Hidayah. Nah, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Baik. Ya. Ini bagian kedua dari potret keluarga Umar bin Khattab. Ya, pada pertemuan lalu jamaah kita sudah membahas ya ada 7 poin ya, potret keluarga atau keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan Umar bin Khattab dan keluarganya. Ya, ini sekilas saja ya, nanti kita lanjutkan ya. Nah ini keluarga besar Umar bin Khattab saya tampilkan dalam satu slide yang diintisarikan dari kitab yang ditulis oleh Jasim Muhammad Badr yang judulnya Buyutul Mubasysyirina bil Jannah, rumah tangga orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Ada 30 sahabat Nabi dikupas dalam buku ini, antara lain Umar Khattab. Nah inilah ya keluarga Umar ya. Dalam buku ini ya, mungkin kita menemukan referensi lain ya, mungkin ya, tapi ini saya kutipkan dari buku Buyutul Mubasysyirina bil Jannah, di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya pernah menikah dengan berapa orang ini? 6 ya, 6 orang wanita. Ada yang mengatakan 7 ya, tapi yang satu ini bukan istrinya tapi pernah jadi budaknya ya. Dengan 6 orang wanita. Nah tentu saja 6 orang wanita ini tidak dinikahi sekaligus karena nggak boleh, kan maksimal 4 ya, lebih tidak dibolehkan gitu ya. Nah inilah keluarga besar Umar bin Khattab dengan istri dan anak-anaknya. Zainab binti Maz'un ya, ini melahirkan putranya Abdullah dan Abdurrahman serta Hafsah. Hafsah ini menjadi istri Nabi. Lalu Nabi pernah menikah, lalu Umar menikah dengan Jamilah binti Sabit ya. Ini juga melahirkan anak yang terkenal yang belakangan menjadi leluhurnya Umar bin Abdul Aziz ya, yaitu Asim. Lalu Ummu Hakim bintil Haris melahirkan Fatimah binti Umar, terkenal juga. Tak kalah pentingnya putrinya Ali ya. Ali bin Abi Thalib itu punya anak bungsu namanya Ummu Kulsum, dinikahi oleh Umar ya, dan melahirkan 2 anak, Zaid dan Ruqayyah. Lalu Umar juga menikah dengan Ummu Kulsum binti Jarwal dan melahirkan Zaid juga namanya, maka disebut dengan Zaid Asghar ya, serta Ubaidillah. Dan terakhir ya Umar juga menikah dengan Atika binti Zaid gitu ya. Nah ada yang mengatakan ya Umar pernah menikah dengan
mantan istri Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi khilafiyah, ulama masih berbeda pendapat tentang statusnya ya. Nah, ini pernah kita kisahkan jemaah, bagaimana Umar bin Khattab membantu putrinya Hafsah mencarikan suami. Nah, kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kita seorang ayah, ibu, jangan ya, mohon maaf, jangan tenang-tenang saja manakala anak kita sudah mencapai usia pernikahan ya, sementara kita tidak ikut mencarikan. Jangan biarkan mereka mencari sendiri, kita bantu mencarikan jodohnya ya. Jangan sampai sudah kelewat usia kita saling ngandelin, anak kita ngandelin kita nyariin pasangannya, dan kita juga ngandelin anak kita nyari pasangan sendiri. Enggak. Belajar dari Umar bin Khattab, dia ikut mencarikan pasangan, mencarikan suami untuk putrinya ya. Nah, kita juga pernah bahas bagaimana Umar bin Khattab ikut serta menyelesaikan permasalahan keluarga anaknya. Nah, jadi suatu saat mungkin ya, nauzubillah ya, kita punya anak kita ada masalah di keluarganya ya. Apakah kita tidak boleh ikut campur? Boleh ya, boleh ya. Intervensi boleh, tapi intervensi yang positif. Jangan ikut campur malah bikin kacau rumah tangga anak kita. Nah, ini enggak benar. Biasanya banyak yang kayak gitu ya, kita belain putri kita ya dan nyalahin suaminya, padahal yang benar adalah sebaliknya gitu kan. Nah, ini enggak benar. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap hati-hati. Ini ya, kita pernah contohkan bagaimana dalam keluarga ya, kita upayakan, kita pastikan baik yang kita konsumsi maupun yang kita makan, alhamdulillah ya, dipastikan halal zatnya dan halal dari cara mendapatkannya. Dengan cara apa? Berhati-hati. Umar mencontohkan bahwa dia pernah ya, mencium aroma wangi pada kerudung istrinya, padahal ya, istrinya tidak punya minyak wangi itu, dan ternyata dia menggunakan minyak wangi orang lain ya, ketika dia menjual. Nah, ini dianggap tidak boleh oleh Umar. Kita juga pernah bahas ya, bagaimana Umar bin Khattab membuat kebijakan ya, berbeda dengan para pejabat hari ini ya. Jadi Umar membuat kebijakan setelah dia dilantik, diambil sumpah setia menjadi khalifah, dia mengumpulkan keluarganya dan kemudian mengatakan ya, apa yang sampaikan Umar ya, kira-kira maknanya, saya kata Umar akan membuat peraturan-peraturan ya, berikut dengan reward dan sanksinya ya. Ada sanksinya kalau jadi pelanggaran. Nah, kata Umar, ketahuilah wahai keluargaku ya, kalau Anda melakukan pelanggaran, maka saya akan berikan hukuman sanksi 2 kali lipat dari yang lain. Jemaah bandingkan gitu kan. Justru karena keluarganya, Umar memberikan hukuman 2 kali lipat dibanding dengan orang lain. Nah, kalau hari ini sebaliknya ya, mentang-mentang keluarganya tidak dihukum, lepas dari jerat hukuman gitu ya. Nah, ini kita pernah bahas juga bagaimana Umar bin Khattab ya, mengantisipasi sekali jangan sampai dia menyalahgunakan kekuasaannya, cawe-cawe dengan kekuasaannya. Bahkan ketika dia mengetahui Abdullah bin Umar mendapatkan fasilitas yang lebih daripada yang lain, oh dia marah besar dan berusaha untuk mengembalikan ya, apa yang diambil oleh putranya tersebut ya. Ini juga kita pernah bahas ya, kebijakan keuangan yang sangat sederhana. Ini bukan hanya untuk Umar dan keluarganya jamaah, tapi Umar juga menerapkan ini ke seluruh pejabatnya. Apa itu? Hidup sederhana ya. Terkenal sekali ungkapan Umar, kalau Anda jadi pejabatku, hiduplah sederhana. Kalau pengen hidup mewah, maka berhenti jadi pejabatku. Pejabat di sini bukan hanya pejabat struktural ya, tapi juga eksekutif, termasuk diantaranya kepala daerah ya. Jadi Umar sangat tegas ya, menjadi seorang pejabat ya, harus hidup sederhana. Agar kenapa? Agar tidak menjadi sorotan masyarakat gitu kan. Walaupun bisa jadi kemewahan yang dimiliki, harta yang dimiliki ya, itu mungkin miliknya, hasil jerih payah dia. Tapi kalau dia pejabat, maka dia harus hidup sederhana.
agar tidak menjadi sorotan dan fitnah bagi masyarakat. Ya. Terakhir pernah kita bahas bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menikahkan putranya dengan wanita yang salehah. Walaupun wanita tersebut bukan dari kalangan bangsawan, bukan juga dari kalangan orang yang berharta, ya. Bahkan dia seorang anak atau seorang putri yang yatim. Tidak ada ayahnya lagi. Dia hanya seorang putri penjual susu. Gitu kan? Tapi melihat akhlaknya, melihat agamanya, maka Umar bersedia menikahkan putra kandungnya dengan wanita ini. Maka benar sabda Nabi mengatakan ya bahwa fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahilah wanita karena agamanya, maka jika tidak engkau akan celaka. Sebab seorang wanita dinikahi karena hartanya, harta bisa habis. Ya, seorang wanita dinikahi karena misalnya keturunannya bisa jadi tidak sesuai dengan ayahnya dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau wanita atau sebaliknya laki-laki juga dinikahi karena agamanya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan insyaallah ya. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang ke-8. Memberikan motivasi kepada anak agar memiliki kepercayaan diri. Nah, ini masuk bab at-tarbiyat al-aulad, pendidikan anak. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Rasulullah SAW ya bertanya kepada para sahabat. Ya, jadi di Masjid An-Nabawi ya, dan ini saya kebetulan belajar ya tentang beberapa metode dalam pembelajaran. Ya, di antaranya adalah memberikan pertanyaan kepada murid ya, santri sebelum pelajaran dimulai. Ini ada pelajarannya, Pak. Jadi metode mengajar itu antara apa ya? Memberikan pertanyaan sebelum pelajaran dimulai. Saya biasanya kalau ngajar di formal di kampus misalnya kan, saya biasa ya, sebelum mulai pelajaran saya berikan pertanyaan kepada para mahasiswa tersebut ya. Kadang juga saya pancing dengan hadiah atau seterusnya gitu kan. Nah, ternyata metode ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Suatu saat ketika dia berada di hadapan para sahabatnya, beliau bertanya kepada mereka, kata Rasul, tahukah kalian pohon apa yang daunnya tidak gugur, tidak rontok dan menjadi perumpamaan bagi kaum muslimin, bagi Islam? Ya. Jadi kata Rasul, pohon apa yang daunnya enggak rontok? Ya, daun yang rontok itu kan seperti pohon beringin, pohon durian, pohon duku, pohon apa tuh ya. Nah, ini enggak rontok dan menjadi perumpamaan bagi kaum muslimin. Saat masjid para sahabat tidak ada yang bisa menjawab. Belakangan kemudian Nabi mengatakan itu pohon kurma. Ya, ketika bubar jamaah ya, di antara mereka itu ternyata ada seorang anak kecil, Abdullah bin Umar, putranya Umar. Ya, putranya Umar Khattab. Nah, di belakang kemudian ketika bertemu dengan ayahnya, Abdullah bin Umar ini yang hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, kata dia, ya abati, wahai ayah, sebenarnya pertanyaan Nabi tadi saya bisa jawab. Ya, tadi pertanyaan Rasulullah tentang pohon tersebut saya bisa jawab. Kata Umar, kenapa enggak dijawab? Kalau bisa jawab, enggak enak dengan yang lain, yang tua-tua gitu kan. Saya kan masih anak kecil. Maka Umar memegang pundak anaknya ini kemudian mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, lain kali kalau engkau bisa jawab pertanyaan Nabi atau siapapun, angkat tangan. Dan jawab setelah dipersilakan. Artinya apa? Umar memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Memberikan keberanian agar dia lebih berani. Saya kira ini inspirasi bagi kita hari ini, jazakumullah ya. PR kita hari ini bagaimana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Akhirnya jarang komunikasi dengan orang lain. Saya terus terang emang sering gitu ya, ketika butuh sesuatu ya, atau kemudian dalam perjalanan sekalipun gitu kan, ketika butuh sesuatu saya suruh anak-anak beli, atau bila perlu suruh nanya jalan, tanya untuk apa? Ini bagian dari edukasi kepada mereka agar mereka lebih percaya diri ya. Ada ungkapan Ustadz Fazil Azim ya, pakar parenting ya, pakar pendidikan yang tinggal di Jogja. Ini saya terus terang ya, banyak belajar teori-teori pendidikan anak dari beliau ya. Dalam sebuah seminar ya, bareng saya waktu itu mengisi di Masjid
Al-Azhar Sisingamangaraja Jakarta ya, dalam sebuah seminar pendidikan, dia mengatakan begini, saya ingat banget kalimatnya. Saya khawatir ya, dengan generasi kita hari ini. Ya, saya cemas dengan anak-anak kita hari ini. Kenapa Ustaz? Ya, saya khawatir. Saya khawatir ketika ibunya meninggal, dia ikut meninggal juga. Ya. Saya khawatir ketika emaknya meninggal, dia meninggal juga. Kenapa? Karena tidak mandiri. Ya. Anak-anak hari ini serba emak, serba pak, serba ayah, serba bunda, serba bibi. Padahal dia bisa melakukan sendiri, tapi dia punya prinsip. Kalau orang lain bisa melakukan, kenapa saya melakukan? Ya, karena itu saatnya saya ingin memberikan nasihat kepada diri sendiri hari ini, jangan ragu-ragu kalau di rumah gitu kan, nyuruh anak nyapu, bersihin toilet, melaksanakan tugas-tugas, dan ini bagian dari pendidikan, gitu kan, membiasakan mereka ya melakukan pekerjaan, apalagi anak laki-laki ya, biasakan mereka bila pasang jam dinding misalnya, atau bila perlu benerin genteng bocor, atau masang apa, atau nyuci mobil. Mungkin kita bisa bawa mobil ke tempat cucian, tapi sesekali nyuruh anak-anak, ini bagian dari pendidikan. Jangan sampai anak-anak kita sudah masuk SMA tapi masang tali sepatu aja nggak bisa, dan banyak kejadian seperti ini ya. Sudah tamat SD tapi meraut pensil aja nggak bisa, dan banyak yang terjadi seperti ini. Omar mengajarkan kepada kita agar melatih anak kita menjadi anak yang lebih percaya diri. Kita selama ini suka kebanyakan khawatir anak kita sudah kuliah ya, sudah lulus SMA, dia izin ke Jakarta sendirian atau bersama dengan teman-temannya misalnya, kita nggak tega ya, khawatir terjadi apa-apa, padahal mereka udah gede. Saya Pak Anton ya, ini saya terapkan kepada anak-anak, walaupun awalnya ada kekhawatiran ya, ketika ibu saya ya dari ke Bogor ya, dan mau pulang kampung untuk ke Batu Raja, saya banyak agenda dan tak mungkin ya mengantarkan ya. Nah akhirnya apa? Kepikir kami punya anak yang sudah tingkat 3 waktu itu kalau nggak salah ya, sudah kuliah gitu kan. Nah kenapa nggak nyuruh dia ini? Ya, awalnya saya atau mungkin istri sempat khawatir gitu kan, karena ya, membiarkan dia ngantar neneknya dengan nenek dan kakeknya langsung dari Bogor ke Batu Raja gitu kan, cukup jauh, ada khawatir. Tapi saya bilang tidak. Dulu saya tamat SMA ya, bolak-balik Jakarta Batu Raja sendirian, tidak ada WhatsApp, nggak ada Google Map, tidak ada ATM dan seterusnya. Alhamdulillah selamat juga gitu kan. Nah ini yang kemudian memberikan motivasi kepada kami, dan akhirnya pulang diantarkan, dan 2-3 hari kemudian udah balik lagi ke Bogor dalam keadaan aman gitu kan. Jadi kekhawatiran kita selama ini tidak terjadi. Belajar dari Umar, mendidik anaknya, menanamkan kepercayaan diri ya. Baik. Ini teladan yang berikutnya ya, sabar menghadapi istri. Ya. Suatu saat, ini kisahnya, mohon maaf, emang tidak sampai pada derajat sahih hadisnya, tetapi diriwayatkan dalam banyak kitab para ulama dulu. Ya, karena ini bukan berhubungan dengan fikih ibadah, maka sebagian menganggap boleh menceritakannya. Untuk apa? Untuk mengambil inspirasi, ngambil keteladanan ya. Suatu saat seseorang ingin melaporkan tentang istrinya kepada Umar. Ada seorang laki-laki Pak datang ke rumah Umar bin Khattab, pengen melaporkan bahwa istrinya itu galak. Ya. Ini termasuk suami-suami takut istri gitu ya. Ya, istrinya suka marah-marah, mungkin galak. Maka datanglah kepada Umar bin Khattab. Dia tahu Umar ini berani dan susah gitu kan. Namun ketika berada di depan pintu Umar bin Khattab ya, dari dalam dia mendengar Umar ini dimarahin oleh istrinya ya, dimarahin oleh istri juga. Maka dia pengen pulang tuh, nggak jadi gitu kan. Tapi Umar keburu tahu, dia bukakan pintu, dipanggil. Ngapain kata Umar? Ngapain? Kata dia, enggak, katanya, enggak jadi deh katanya. Enggak, pasti Anda datang pasti pengen melaporkan sesuatu. Ya, katanya iya. Saya pengen minta nasihat ya Umar. Tadinya ya, saya pengen tadi minta nasihat. Saya ini dimarahin terus oleh istri saya gitu kan. Istri saya galak. Lah, pas saya datang, engkau mengalami hal sama, engkau juga dimarahin sih. Kok diam aja masalah itu? Ya, kok diam aja? Dimarahin oleh istri. Apa kata Umar? Kata dia apa? Ya, rajul, wahai laki-laki. Ya, saya dimarahin oleh istri dan diam saja. Mengapa demikian? Sebab nggak mungkin saya membentak,
Nggak mungkin saya balik marah kepada wanita, kepada istri yang telah. Umar menyebutkan beberapa hal. Jadi Umar mengatakan nggak mungkin saya bisa marah kepada istri saya, maki-maki istri saya, mengatakan kata-kata kasar kepada istri saya, nggak mungkin. Kenapa? Karena istri kita, kata Umar bin Khattab, telah melakukan beberapa hal yang mungkin tidak kita lakukan. Apa itu? Dia yang telah melahirkan anak-anak kita. Seorang ibu yang telah melahirkan anak-anak, dan melahirkan ini perjuangan yang sangat berat, sehingga ulama fikih mengatakan di antara bentuk mati syahid, orang yang meninggal dalam keadaan mendapatkan pahala mati syahid adalah ketika seorang wanita melahirkan, meninggal dunia, dia mendapatkan pahala mati syahid. Jadi nggak mungkin saya marah kepada wanita yang telah melahirkan anak-anak saya. Kemudian yang kedua, kata Umar bin Khattab, nggak mungkin saya marah kepada wanita yang telah menyiapkan makanan untuk saya, yang telah tabakhat li khubza, yang telah mengaduk, masak al-khubz, roti, makan untuk saya. Kemudian yang ketiga, kata Umar, nggak mungkin saya marah kepada seorang wanita yang telah ghassalat li thawbi, yang telah menyiapkan pakaian untuk saya. Jadi Umar menyebutkan 3 hal yang mungkin hari ini ditanggap tabu. Pertama, Umar tidak bisa marah kepada istrinya karena istrinya lah yang telah melahirkan dan menyusui anaknya. Ini urusan kasur, Pak. Urusan kasur. Yang kedua, Umar tidak mungkin marah kepada istrinya karena istrinya yang telah menyiapkan makanan. Ini urusan apa? Urusan dapur. Dan yang ketiga, Umar tidak mungkin marah kepada istrinya karena istrinya telah menyiapkan pakaian. Ini urusan sumur. Jadi kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Ini ruang lingkup kerja para ibu yang hari ini dianggap hal yang sangat tidak menarik gitu ya. Bahkan mungkin banyak diantara yang diledek, ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai S2, toh akhirnya sumur, dapur, kasur juga. Padahal bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wanita yang menghabiskan waktunya pada 3 tempat ini, sumur, kasur, dan dapur, dianggap sebagai wanita yang mulia dan tidak mungkin mendapatkan kemarahan dan bentakan dari Umar. Maka judulnya sabar menghadapi istri. Belajar dari Umar bin Khattab yang dikenal galak, berani, tapi terhadap istrinya dia sangat-sangat sabar. Yang berikutnya, ini kisah tentang keislaman Umar bin Khattab. Bagaimana kalau kita baca sejarah, keislaman Umar bin Khattab ini jamaah tidak lepas dari peran adik perempuannya. Makanya sekali lagi dalam kehidupan ini Islam sangat memuliakan wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Ini yang berbeda dengan kebiasaan bangsa Arab jahiliyah waktu itu. Bahkan dalam kehidupan Rasulullah, dalam kehidupan para sahabat, perjuangan dan peran para wanita ini sangat-sangatlah besar. Termasuk dalam diri Umar, karena kita sedang bercerita tentang Umar bin Khattab. Beliau sangat memuliakan wanita karena dia tahu para wanita, baik adiknya ataupun istrinya ataupun bahkan anak-anaknya, memberikan peran yang sangat besar. Dan ini juga menepis riwayat yang viral mungkin, yang pernah mengatakan bahwa Umar pernah membunuh anak putrinya hidup-hidup. Ini mungkin sering kita baca dalam tulisan-tulisan atau mungkin diceramahkan oleh para ustadz. Dalam penelusuran saya jamaah, dan ini mudah ngelacaknya gitu kan, tidak ada satupun riwayat hadis boro-boro sahih, riwayatnya aja nggak ada. Jadi hadis itu Pak, ada beberapa derajatnya. Paling tinggi itu kan yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim, sahih. Ada yang hasan, derajatnya di bawah. Nah, ada yang dhaif. Hadis dhaif ini ada riwayatnya tapi lemah. Hadis riwayat misalnya Imam Abu Dawud, tetapi statusnya lemah. Ada riwayat tapi lemah. Tapi hadis tentang Umar membunuh putrinya hidup-hidup itu nggak ada riwayatnya.
La sanadalah, enggak ada sanadnya. Siapa yang meriwayatkan? Enggak ada. Ya, sehingga bisa dipastikan kisah tentang Umar membunuh putrinya hidup-hidup, mengubur putrinya hidup-hidup, ini adalah hadis palsu. Ya, riwayat yang enggak ada, bukan riwayat itu tidak sahih. Kalau riwayat tidak sahih berarti riwayatnya ada, ini enggak, hadis palsu. Yang kedua, secara fakta sejarah kita temukan dalam riwayat Umar punya anak namanya Hafsah yang lahir sebelum Islam. Ada, ya. Kenapa enggak dibunuh gitu kan? Yang kedua, Umar punya adik perempuan yang juga Fatimah namanya, juga ada. Lalu kalau kemudian dikejar, siapa nama anak perempuan yang dibunuh itu? Enggak ada yang bisa jawab. Jadi dari sini kita dapatkan penjelasan bahwa Islam sangat menghormati wanita, ya, baik fungsinya perannya sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sebagai anak perempuan. Bahkan dalam hadis, ya, dalam riwayat, dalam makna hadis Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang berhasil bisa dengan sabar mendidik dua anak perempuannya, maka dia diberikan kabar masuk surga. Ya, maka ada teman saya berdasarkan hadis ini dia letterlek banget gitu ya. Dia punya anak, ya, sudah berapa gitu, 3 atau 4, ya, tapi pengen terus. Kenapa? Saya belum punya anak perempuan, ya, minimal 2 sesuai dengan hadis Rasul, ya. Jadi barang siapa yang bisa mendidik anak perempuannya 2 orang perempuan dengan sabar, ya, maka dia bisa mendapatkan pahala, ya, dan kemudian kabar gembira masuk surga. Islam tidak boleh menyepelekan wanita, ya, tapi memberikan ruang yang sebesar mungkin sesuai dengan fitrah dan kebutuhan kala itu, ya. Potret yang berikutnya jamaah, meski boleh Umar melarang menikahi wanita asing. Wanita asing di sini maksudnya non muslim, ya. Suatu saat Hudzaifah ibnul Yaman pernah menikahi seorang wanita non muslim, ya. Umar memerintahkan agar diceraikan, ya. Walaupun awalnya Hudzaifah ibnul Yaman menolak, ya, tapi pada akhirnya dan meminta mendatangkan dalil, tapi akhirnya, ya, dikisahkan dalam riwayat ini, ya, Hudzaifah pun menceraikan. Ya, apa alasan Umar bin Khattab? Dalam kajian fikih jamaah, emang ada riwayat yang membolehkan seorang laki-laki menikah dengan seorang ahlul kitab, non muslimah, ya, Yahudi ataupun Nasrani. Tapi saya takut lupa, di Indonesia ini tetap dilarang, ya, di Indonesia. Walaupun dalam kajian fikih sebagian ulama ada yang membolehkan, seperti Syekh Yusuf Qaradawi itu membolehkan, tapi Indonesia nggak boleh, ya, tidak dibolehkan menikah dua beda agama, ya. Nah, Umar cenderung walaupun boleh cenderung melarang. Pertimbangannya apa? Sebab dalam tradisi kita, apalagi di Indonesia, ya, yang lebih banyak memberikan kontribusi mendampingi anak-anak khususnya di rumah itu adalah wanita, ya. Walaupun boleh menurut sebagian ulama menikah wanita non muslimah dari ahlul kitab, tapi kita khawatir pendidikan anak di rumah, ya, mereka yang menentukan, istri yang mendidik. Jadi bayangin kalau istrinya yang non muslimah, khawatir anaknya juga akan ikut, ya, agama ibunya. Makanya Umar melarang, walaupun secara fikih ada yang membolehkan, ya, termasuk ketika beliau melarang Hudzaifah ibnul Yaman saat menikah dengan non muslimah pada waktu itu, dengan catatan seperti ini, ya. Nah, yang berikutnya, ini juga penting, ya. Demi istri masa tugas luar kota dibatasi. Ini judulnya, ya. Suatu saat, ya, Umar bin Khattab belusukan, atau belusukan, Pak, ya, keluar malam-malam hari, ya. Cuman bedanya kalau sekarang, ya, sebagian pejabat belusukan bawa kameramen, ya. Kalau Umar enggak, ya. Dia cuman bawa seorang staf namanya Aslam. Nah, ini staf yang selalu menemani Umar kemana-mana, dan Aslam inilah yang menuturkan kepada kita kisahnya, ya. Ya, suatu saat ketika Umar bin Khattab sedang belusukan di malam hari, lamat-lamat dia mendengar, ya, rintihan seorang wanita yang sedang mengumandangkan syair kerinduan terhadap suaminya, mendendangkan syair-syair kerinduan terhadap suaminya. Maka keesokan harinya, jazakumullah, ya, Umar mengutus seorang wanita, mengutus seseorang untuk mencari tahu kenapa wanita ini malam-malam, ya, merintihkan, mendendangkan syair-syair kerinduan terhadap suaminya.
Usut punya usut, ternyata suaminya sedang pergi berjihad dan dia ditinggal sendirian. Maka seketika Umar bin Khattab mengumpulkan para wanita, para ibu waktu itu, termasuk putrinya Hafsah. Kata Umar, para ibu, menurut kalian, berapa lama seorang wanita itu tahan ditinggal pergi keluar kota oleh suaminya? Nah, ini yang ditanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Nah, bapak-bapak nanti ada pembahasan tersendiri gitu ya. Para ibu, umumnya berapa lama para ibu ini tahan ditinggal suaminya pergi keluar kota? Maka mereka menjawab begini, dan mereka akhirnya sepakat. Apa itu? Ya Umar, kami biasanya bertahan atau tahan sekitar 3 atau 4 bulan. Maka Umar segera membuat kebijakan. Apa kebijakan Umar? Kalau dia mengirim angkatan perang, mengirimkan seseorang keluar kota, gitu kan? Pilihannya 2. Dia membawa istrinya atau membatasi perjalanan tersebut 4 bulan. Maksimal 6 bulan. Nah, jadi berangkat berjihad, perang ke Syam atau misalnya ke Persia, negara Persia waktu itu gitu kan. Maka setiap 4 bulan dan maksimal 6 bulan dia rolling, Pak. Tentara tadi suruh balik lagi ke Madinah, suruh ketemu dengan istrinya, diganti dengan yang lainnya, atau dia bawa istrinya. Ini juga mungkin pelajaran bagi kita, ya Allah. Makanya dalam sebuah seminar ada seorang ibu nanya, Ustadz, kehidupan kami ini nggak normal. Kenapa? Suami saya pergi berlayar, pergi luar kota, dengan takaran 2 bulan sekali pulang, atau bahkan ada yang 6 bulan sekali pulang, atau mungkin ada juga yang setahun baru pulang, gitu ya. Ini bagaimana Ustadz? Maka jawabannya, ini anggap saja bagian dari suatu hal yang disebut dengan darurat. Tapi ingat, jangan dinikmati. Kita para suami, atau bapak sekalian yang mungkin punya job yang harus meninggalkan keluarga ke Kalimantan, kemana misalnya, dalam kurun waktu yang cukup lama, 2 minggu atau mungkin sebulan, ini anggap suatu yang darurat. Tapi jangan dinikmati, jangan dibikin betah. Jadi jangan dibikin betah, berpisah lama dengan istri dan anak-anak, bikin tidak betah, gitu kan? Supaya apa? Supaya kita punya ikatan emosional, untuk kembali ke keluarga kita. Tapi kalau betah, Pak, wah gawat. Betah jauh dari istri, betah jauh dari anak, wah ini enggak benar gitu kan. Bikin tidak betah agar kita bisa kembali ke keluarga kita. Terakhir, sebagai penutup, terakhir, karena udah azan menutupi aib. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan tentang putrinya yang pernah mau dikuburnya hidup-hidup, tapi nggak jadi. Nah, putrinya ini saking stresnya gitu kan, bahkan pernah mau bunuh diri dan diselamatkan. Ini cerita lama, Nah, suatu saat datang seorang pemuda melamar putrinya ini. Bingung dia. Ya Umar, saya bingung. Putri saya ini dilamar oleh seorang pemuda, tapi dia punya masa lalu yang keram. Dulu pernah mau saya bunuh, dia pernah stres bahkan pengen bunuh diri. Apakah perlu saya menceritakan ini kepada calon mantuku ini yang melamar ini? Umar marah. Wahai, kata Umar, sialan, kata Umar, Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib putrimu, mengapa engkau malah membongkarnya? Tidak, jangan ceritakan. Maka dalam hal ini Rasulullah mengatakannya, man satara, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, aib keluarganya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Jadi demikian juga dengan kita jamaah, mohon maaf kita yang punya masa lalu kelam, punya era jahiliyah gitu kan, tidak seluruhnya harus kita ceritakan kepada istri kita. Sekarang enggak. Banyak-banyak saja istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang punya misalnya gonta-ganti pacar, pernah mabuk, enggak usah ceritain itu. Banyak-banyak istighfaran, close, tutup gitu kan. Tidak penting kita ceritakan kepada keluarga kita, kepada istri kita hari ini, yang akan membuat hatinya mungkin sakit, yang malah membuat kecurigaan berlebihan kepada kita. Allah telah menutup aib tersebut dan jangan sampai kita membongkarnya. Nah, ini beberapa kisah tentang Umar bin Khattab, dan ini menjadi bagian akhir dari kisah Umar bin Khattab
Dan mau diingatkan, pada pertemuan depan kita akan mulai masuk pembahasan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang juga tidak sedikit banyak hal yang harus kita jelaskan, termasuk misalnya fitnah yang terjadi di masa Utsman sampai kemudian dia meninggal dunia dalam sebuah kerusuhan ya di masanya. Dan kemudian beberapa hal lainnya, misalnya Utsman dituduh nepotisme, Utsman dituduh membagikan uangnya untuk keluarganya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini ya juga kita akan luruskan, kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, sudah masuk waktu Isya jemaah, kita siap-siap melaksanakan salat berjamaah. Jazakumullah khairan. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah, dan selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.